ngajar audit sama manajemen risiko IT. Oke. Susah lah itu, jarang. Ngajar audit sama Udah masuk tuh. Oke, kita mulai ya. Silakan, Mangga. Baru satu, Kang Adit? Iya, sepertinya nanti biasanya agak terlambat, banyak yang menyusul. Nggak apa-apa. Oke, ya mulai Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'd. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Ahwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Dedi. Ustaz sehat, Ustaz? Ya, alhamdulillah sehat. Saya senang ketemu dengan antum, ini kelihatannya cerah hari ini. Ya. Gimana Semarang, Ustaz? Ya, Semarang selalu lancar, meskipun beritanya berita kondisi merah ya, tapi karena COVID ini, tapi nyatanya ya kondisi hidup tetap jalan seperti biasa lah ya. Harus. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Insyaallah dilindungi juga dari segala macam penyakit ya insyaallah Ustaz. Alhamdulillah ini kita kembali berkumpul dengan Ustaz Ahwan kembali membahas atau mengkaji kitab Ustaz ya, kitab ngaji fikih kitab Al-Tashhib Alamat Matan Gaya wa Takrib gitu ya. Lebih kepada fikih ya Ustaz ya. Iya betul ini. Ya, insya Allah topiknya malam ini udah mulai masuk ke permasalahan sholat. Jadi ini ketentuan seputar prasolat ya Ustaz. Ya, prasolat. Jadi persiapan nih bahasanya Ustaz ya. Betul. Persiapan sebelum sholat. Ya, nah ini mungkin perlu kita sama-sama nanti akan perhatikan, kita dengarkan bersama apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan prasolat dan apa aja ya. Mungkin sunnah-sunnah ya Ustaz ya, ada sunnah atau ada yang pernah diajarkan Rasulullah terkait dengan persiapan kita sebelum sholat. Ya mungkin ini menjadi sesuatu yang hampir atau mungkin selama ini kita lupakan Ustaz ya. Sedangkan kalau udah berbicara sholat sendiri merupakan sebuah momen kita berhadapan dengan Sang Pencipta gitu Ustaz. Iya. Ketemu pacar aja wangi-wangian mandi Ustaz ya. Masa ketemu Sang Pencipta kita sembarangan gitu kan nggak mungkin ya Ustaz. Ya itu perumpamaan aja Ustaz. Jadi mengibaratkan ya itulah manusia saat berhadapan dengan manusia lain, pemimpin, ketemu mertua atau ketemu pacar, kayaknya prepare-nya well prepare gitu saja semua persiapan matang. Tapi giliran bertemu dengan penciptanya ya seadanya. Ya insya Allah lah mudah-mudahan materi malam ini penjelasan dari Ustadz Ahwan bisa membuka mata kita, mengingatkan kita kembali terkait dengan hal-hal apa aja yang mungkin dipersiapkan sebelum kita sholat ya insya Allah Ustaz ya. Ya walaupun Islam sendiri sebenarnya tidak memberatkan. Mungkin biar lebih detail, lebih jelaskan, kita bisa langsung persilakan Ustaz Ahwan untuk bisa menyampaikan materinya terkait dengan ketentuan seputar prasolat ya. Pada Ustaz Ahwan kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang kami hormati Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Dedi, Ustaz Adit,
dan juga seluruh pemirsa atau pendengar. Memang kajian kita hari ini sudah mulai masuk, tadi sebagai yang disampaikan Ustadz Dedi, kita masuk ke tema selanjutnya mengenai sholat. Ya, saya kira setiap hari kita sholat lah ya. Ya kalau kita muslim masih sholat. Apa kalau tidak sholat bukan muslim? Ya muslim juga, tapi muslim belum sholat. Semoga kita menjadi muslim yang sholat. Ya, memang ada yang mengatakan rukun Islam ada 5. Rukun itu apa? Di dalam riwayat Muslim dikatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam didirikan atas 5 perkara. Antasyhadu alla atau syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Jadi Islam itu pilarnya 5. Satu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Lalu menegakkan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Jika ini rukun Islam, seharusnya rukun itu pengertiannya adalah jika dipenuhi, maka sah Islamnya. Jika tidak terpenuhi, Islamnya batal. Demikian sebenarnya pengertian dari rukun. Cuma kemudian kita melihat bahwa di dalam ajaran Islam ini banyak ulama yang masih cukup soft ya. Soft artinya begini. Orang muslim yang belum sholat masih dianggap muslim. Meskipun hadisnya jelas ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainamus shalah faman tarakaha faqad kafar. Nabi bersabda batas kita dan mereka adalah sholat. Orang yang tidak menjalankan sholat itu kufur. Keras hadis Nabi itu sebenarnya. Tetapi inilah artinya pentingnya bahwa sholat itu memang seharusnya adalah tanda dasar bahwa orang itu mau menjalankan perintah Tuhan. Karena itu malam ini kita bahas mengenai sholat. Saya yakin saudara Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan sholat, tetapi bahwa bagaimana sholat ini kemudian persiapannya hari ini, mungkin mengaji fikih ini mengaji sesuatu yang memang sudah sebagian sudah kita pelajari, namun kita coba perdalam lagi. Jadi as-shalatul mafrudatu khamsun. Sholat yang difardukan itu 5. Kenapa 5? Ya demikianlah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan sholat itu 5. Al-Quran itu hanya menjelaskan aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Jadi dirikanlah sholat ketika matahari mulai lengser atau mulai turun, kemudian ila ghasaqil laili ketika malam sudah datang, dan munculnya fajar. Tetapi penjelasannya ada di dalam hadis. Maka kalau ada orang bertanya, mungkin nggak kita ini beribadah tanpa hadis? Dengan Al-Quran saja kita ibadah. Cukuplah pegangan kita Al-Quran, tanpa nas sunnah, tanpa petunjuk dari Nabi. Karena Al-Quran sempurna. Cukuplah dengan Al-Quran. Itu dulu melahirkan yang disebut dengan ingkar sunnah. Orang yang menolak sunnah. Karena anggapannya, yang paling kuat adalah Al-Quran. Hadis ini sebagian dulu, zaman dulu, kualitasnya diperselisihkan. Utamanya sebelum masa para imam hadis melakukan penelitian. Pada bingung masyarakat mana yang sahih, mana yang tidak. Lalu muncullah para imam-imam yang mencurahkan waktu dari kota ke kota, mengumpulkan dengan tekun hadis-hadis itu diteliti. Mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, dipilah-pilah. Nah, mengenai sholat ini, yang paling pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Sholat itu ibadah yang punya sebab. Sebabnya apa? Waktu. Misalnya, orang Muslim wajib sholat. Tapi kalau belum datang waktunya tidak wajib. Ustadz Dedi atau saya, Ustadz Adit wajib sholat zuhur. Tapi di malam hari tidak wajib. Wajibnya adalah ketika matahari sudah di tengah jatuh itu. Itu namanya sebab. Jadi sholat itu ibadah yang diikat dengan sebab. Nah, karena itu di dalam fikih at-tadhib, pembahasan mengenai sholat itu dimulai dari waktu sholat. Dikatakan az-zuhur. Ini kenapa penting dibahas tadi? Jadi zaman sekarang ini zaman kita dimanjakan oleh teknologi. Sehingga kita sholat tidak butuh melihat matahari. Cukup pakai jam. Atau melihat azan di masjid-masjid. Beruntunglah orang Indonesia ini, masjidnya banyak. Itu kan speakernya keras-keras atau toanya. Sehingga di mana-mana mencari masjid azan itu susah. Kalau di kita,
azan susah mencari jamaah, ya, tapi kadang-kadang susah mencari jamaah, di mana-mana tidak datang. Tapi di negeri-negeri lain, Masya Allah, umat Islam itu susah mencari masjid. Dan tidak tahu kan. Nah kita ini setiap hari dengar. Nah, maka waktu sholat kita itu sangat mudah ya. Kapan waktu sholat zuhur tinggal nunggu azan. Nanti kalau datang azan sudah datang. Kapan waktu asar ya, tinggal azan. Atau kalau tidak lihat jam. Jamnya dilihat aja dibuka di HP. Waktu sholat jam berapa di wilayah Bandung misalnya. Selesai. Tapi ingat bahwa dulu sholat itu batasannya bukan atas jam. Sholat itu batasannya atas matahari. Sehingga kalau orang belajar fikih zaman dahulu, mengajarinya dengan cara matahari, tidak dengan cara hitung-hitungan jam. Jadi orang membawa apa? Tongkat kayu itu diletakkan di matahari. Ini sudah zuhur atau belum, asar atau belum dari bayangannya. Maka ukurannya apa? Wa awalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruha idza zarra dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Zuhur itu waktunya kapan? Waktu matahari mulai agak jatuh dari tengah itu. Tidak boleh pas tengah ya. Kalau tengah itu nanti dikhawatirkan ada 3 waktu yang kita tidak disarankan sholat. Yaitu 1 setelah sholat subuh, kedua ketika istiwa matahari tengah, dan ketika matahari tenggelam itu sebelum maghrib itu dilarang sholat. Meskipun kalau masih sholat wajib sebelumnya ketinggalan masih boleh ya, sah ya. Tapi sholat lain sunnah tidak dianjurkan. Nah untuk sholat zuhur sendiri, waktunya kapan? Ini ada sebuah dialog saya kira menarik dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat yang senior sekali dan banyak ikut di dalam persoalan umat Islam. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah, annahu atau sa'ilun yas'aluhu an waqtiis shalah falam yarud alaihi syai'an qala fa aqama al-fajra hatta hajra hina insyaqqal fajr. Jadi Nabi ditanya oleh seseorang tentang waktu sholat. Nabi tidak menjawab. Lalu kemudian Nabi mengatakan, seseorang mendatangi Nabi lalu mengatakan orang ini, fa'aqamal fajr, hina insyaqqal fajr. Jadi sholat subuh dilakukan ketika insyaqqa. Insyaqqa itu apa? Mega itu pecah itu. Merkah itu. Namanya fajar shadiq. Bedanya fajar kadzib apa? Fajar kadzib ini, kalau hati-hati, Bapak Ibu, kalau waktu sholat subuh, lihat di bawah di timur itu, kalau warnanya putih, kemudian apa ya, putihnya ini seperti, kalau dalam hadis disebutkan seperti ekornya serigala. Jadi seperti bulunya serigala itu. Putih naik ke atas itu namanya itu fajar kadzib. Karena setelah itu akan gelap lagi sebentar. Baru setelah itu mulai kuning. Nah itu baru disebut fajar shadiq, ketika fajarnya itu seperti benang gitu kan. Benang. Jadi sahabat dulu sempat mengalami kebingungan. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Suatu hari sahabat itu diperintahkan dalam Quran ketika Ramadan boleh makan minum, batasnya kapan? Waktunya habis itu. Kalau benang putih kelihatan dari benang merah, benang hitam. Maaf, ketika benang putih kelihatan dari benang hitam. Lalu sahabat itu kemudian mempraktekkan. Begitu dia tidur, dia buat tali itu, tali yang diletakkan di depannya, di bawah kakinya itu, di atas kakinya, lalu benang putih, benang hitam. Dia jadikan itu sebagai pedoman untuk waktu sholat subuh dan habisnya waktu sahur atau waktu makan di bulan Ramadan. Ketika dia bangun, dia tengok, oh, belum kelihatan benangnya. Yang putih belum kelihatan, yang hitam belum kelihatan. Maka dia tidur lagi. Bangun lagi dilihat, masih ada, belum kelihatan itu benang hitam dan benang putih. Baru setelah agak terang, baru kelihatan dia benang putih, benang merah. Oh ternyata, benang hitam. Tapi ternyata waktunya sudah terlalu siang. Maka sahabat datanglah kepada Nabi, mengatakan bahwa saya bingung dengan makna Al-Quran ini. Katanya sholat subuh itu waktunya saat benang putih dan benang hitam itu kelihatan. Padahal kalau dipakai itu terlalu siang. Yang dimaksud adalah fajar shadiq itu ketika mata seperti benang ini cahayanya itu lurus. Jadi tidak terpencar-pencar. Nah, mengenai sholat zuhur tadi dimulai ketika matahari jatuh dan berakhir ketika bayangannya sama. Nah, dalam riwayat dikatakan tadi, sholat subuh dilakukan ketika fajar itu merkah
Dan orang tidak saling tahu satu dengan yang lain, masih gelap. Kalau sekarang mungkin gampang ya, sekarang ada lampu. Zaman dahulu lampunya nggak seperti sekarang. Kita hidup di alam teknologi yang bersyukur. Bersyukur apa? Sekarang orang melihat siang itu di mana-mana, malam hari juga siang karena lampu ada. 24 jam orang bisa mencari makanan di kota, apalagi seperti Bandung, seperti Semarang, Jakarta, makanan 24 jam, hiburan 24 jam barangkali. Nah, maka tidak ada yang betul-betul malam. Tapi zaman dahulu malam itu gelap sekali. Maka banyak sekali Al-Quran yang bicara tentang malam. Ya kan? Wadduha wal-laili idza saja. Kan? Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Banyak ayat Quran yang bicara mengenai malam hari dan siang hari. Artinya apa? Kesadaran waktu orang dulu sangat tinggi karena harus melihat tanda-tanda alam. Nah, sholat juga begitu. Subuh itu waktunya dengan melihat tadi rekahan cahaya tadi itu. Nah, ketika sholat zuhur, matahari mulai tenggelam sampai kemudian siangnya itu mulai turun, bayangannya sama menjelang waktu asar. Sebaliknya, waktu asar itu matahari masih tinggi, bayangan 2 kali lipatnya ini. Naik. Nah, sementara waktu maghrib itu ketika matahari sudah tenggelam itu namanya maghrib. Kalau isya, cahaya meganya hilang, itu namanya isya. Namun di hari kedua, tadi pertanyaan tadi Nabi ditanya tadi, yang bertanya itu sebenarnya Jibril mengajari Nabi. Ternyata pada hari kedua, Jibril mengajari Nabi waktunya berbeda. Nah, Nabi diajari sholat subuh itu besoknya ketika matahari hampir terbit itu. Dan zuhur dilaksanakan menjelang waktu asar 2 kali bayangan itu. Dan asar sendiri dilaksanakan sampai matahari memerah itu. Sudah menjelang tenggelam. Dan maghrib diakhirkan sampai mega itu hampir hilang. Isya diakhirkan sampai sepertiga malam awal. Bahkan kemudian sampai subuh. Nah, ini lalu dikatakan waktu di antara dua ini. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persoalan sholat ini persoalan yang memang terkait dengan waktu. Umat Islam itu diberi kesadaran waktu yang tinggi sebenarnya. Kita diingatkan dengan waktu berkali-kali dalam hidup kita. Wal asri, innal insana lafi khusrin, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi banyak sumpah Allah itu dengan waktu. Wadduha, walaili, demi waktu duha, dan demi waktu malam. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan siangnya. Atau cahayanya yang mulai terang itu. Itu banyak sekali sumpah-sumpah dengan waktu, dengan matahari yang sebagai penanda waktu. Maka kita ini harus banyak bersyukur ya diberi waktu oleh Allah. Ini meskipun fikih ya. Fikih ini mengatur aturan lahiriah. Namun harus kita hayati juga sebenarnya bahwa ada pesan tersembunyi dari waktu sholat itu. Mengapa waktu diatur sedemikian rupa? Karena dalam Islam kesadaran waktu itu atur betul, utamanya agar kita selalu ingat Allah dalam sehari 5 kali minimal. 5 kali tiap waktu, mulai dari subuh, kita ingat Allah sebelum kita bekerja. Setengah bekerja istirahat, kita ingat lagi sholat. Hampir selesai istirahat, bekerja, sholat lagi asar. Istirahat sore, kita sholat lagi maghrib. Menjelang istirahat malam, sholat isya. Dan seterusnya ini. Artinya kalau kita lihat sebenarnya pengaturan ibadah dalam Islam ini luar biasa. Kalau kita praktekkan ini, umat Islam itu umat yang paling memiliki komitmen tinggi terhadap agama. Termasuk bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia itu termasuk orang komitmen agamanya tinggi. Sekarang kita bersyukur orang mau sholat di mal-mal, di banyak tempat. Dahulu tahun 80-an mencari orang sholat di tempat umum itu jarang sekali, atau masjid di luar masjid-masjid kampung itu jarang. Sekarang ini sholat di mana-mana, di mal-mal banyak sedia orang sholat. Tetapi problemnya adalah kesadaran waktu kita untuk selalu menghadap Tuhan pada setiap waktu, apakah sudah kita pelihara? Pertanyaannya di sana. Atau jangan-jangan kita hanya jatuh kepada pembiasaan yang sifatnya lahiriah saja. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Maka kemudian dikatakan bahwa waktu sholat baina hadain. Jadi waktu sholat subuh, mulai terbitnya fajar pertama, fajar sotik itu, sampai matahari hampir terbit waktunya itu. Sholat zuhur, waktunya ketika matahari agak sedikit jatuh, sampai bayangannya sama. Sholat asar, bayangannya sama, sampai 2 kali bayangan, tapi boleh sampai matahari memerah, dan boleh hampir tenggelam ketika itu masih sah. Tapi makruh itu tidak dianjurkan.
Maghrib mulainya ketika matahari tenggelam, berakhir ketika meganya hilang. Isya dimulai ketika meganya hilang sampai waktu sholat sepertiga malam pertama, dan boleh sampai waktu sholat subuh. Ya, kembali lagi dibuat aturan setiap hari kita ini pola hidupnya jelas ya, kita selalu berputar di aras ini ya, aras kesadaran akan ketuhanan sebenarnya. Ini ajaran agama ini luar biasa kontrolnya pada kita. Maka benarlah dikatakan di dalam Al-Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu apa ya? Fahsya itu perbuatan yang tidak patut ya. Tidak patut secara moral ya. Wal munkar, dan yang ditolak oleh agama. Ya kenapa orang kalau tiap hari sholat ya? Bayangkan kalau tiap hari sholat dengan baik gitu kan. Maka 5 kali diingatkan oleh Tuhan ya. Diingatkan bahwa Anda ini orang yang punya agama. Diingatkan tiap hari. Itu aja masih susah untuk selalu mengontrol diri sendiri, apalagi yang nggak pernah sholat ya. Wallahu alam ya. Maka ini kita yang harus kita lihat adalah semoga kita harus beri kesadaran untuk selalu menjalankan sholat. Ini diajarkan oleh Ibrahim. Ibrahim berdoa kepada putranya, kepada anaknya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat, juga para keturunanku. Masya Allah itu. Jadi keberhasilan orang tua salah satunya adalah mentransfer kesadaran sholat, kesadaran berhamba, kesadaran beribadah, dan kesadaran waktu untuk tahu di mana saya harus menghadap itu. Ini yang menjadi tantangan kita semuanya. Saya tidak akan berpanjang lebar bicara mengenai waktu sholat ini ya. Namun akan saya kutipkan beberapa hadis, ada pertanyaan ya. Bagaimana kalau sholat saya telat? Tadi misalnya saya tergesa-gesa belum sempat sholat. Boleh nggak saya sholat? Itu waktunya mepet. Sah atau tidak? Ada sebuah riwayat, ini tidak boleh jadi patokan standar ya. Standarnya adalah awal waktu tetapi boleh merentang. Di dalam satu riwayat Muslim dikatakan dari Abu Hurairah, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka as-subh wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-'asr. Barang siapa mendapati dari waktu subuh itu 1 rakaat saja sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan sholat subuh. Barang siapa mendapatkan sholat asar 1 rakaat sebelum matahari tenggelam, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Artinya apa? Waktu sholat itu sebenarnya berbatasan antar sholat itu. Akhir waktu sholat adalah mulainya sholat yang lain. Mulai sholat yang lain, akhir dari waktu sholat sebelumnya. Itu batasan paling akhir. Tapi tidak dianjurkan menjadi pembiasaan. Ini yang menjadi dasar. Yang kedua, ada riwayat mengatakan begini. Kapan saya dikatakan orang yang lalai sholat? Kan ada ayat di dalam surat Al-Ma'un dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka dikatakan celakalah orang yang sholat. Orang sholat kok celaka itu bagaimana? Orang sholat kok celaka itu? Bukan celaka sholatnya, tapi tertentu. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya itu hanya untuk riya atau pamer. Tidak ada niat untuk menyembah Tuhan. Tidak ada niat beribadah. Niat sholatnya hanya untuk mencari dilihat orang. Biasanya anak pemuda ini, di rumahnya jarang sholat, kalau sedang mendekati seorang gadis mau melamar ini di rumah mertua, apalagi mertuanya kelihatan soleh atau kelihatan ibadahnya bagus, ya dia rajin sholat. Ini kan tantangan. Artinya sholatnya ria, tiba-tiba jadi sangat soleh. Itu ya tidak salah juga asal tidak menjadi hal yang negatif. Tapi itu tidak dianjurkan demikian ini. Nah, maka ada sebuah riwayat bertanya, lalai itu seperti apa? Tadi dikatakan lalai sholat itu adalah orang yang sholatnya pamer. Ya kan? Alladzina hum an salatihim sahun.
yang lalai dengan sholat. Alladzina hum yura'una, yaitu orang yang riya, wa yamna'unal ma'un, dan mencegah orang atau tidak memberikan pada orang yang membutuhkan. Tapi dikatakan di dalam fikih ini riwayat Muslim, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala amma innahu laisa fil naumi tafrid innama tafritu ala malam yusalli salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Dikatakan di dalam riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amma. Amma ini artinya apa ya? Adapun ya, adapun karena terjemahkan adapun amma. Innahu laisa fi sholati tafritun, fi naumi tafritun. Orang tidur itu tidak ada yang berlebihan ya. Atau berlalai, ifrat dan tafrid. Ifrat tafrid itu rangkaian ya, kalau dalam agama dilarang orang itu ifrat dan tafrid. Ifrat itu kalau dia itu hulu, berlebih-lebihan, itu namanya ifrat, berlebih-lebihan. Kalau tafrid itu lalai. Misalnya berlebihan sholat itu seperti apa? Ya berlebihan sholat itu kalau sholatnya 4 rakaat ditambahi 1 rakaat jadi 5 biar banyak, itu namanya ifrat yang dilarang. Sholatnya hanya 4 rakaat, saya kurang puas, saya tambah lagi 1 biar lebih banyak. Nah, itu namanya berlebihan. Karena dilarang Nabi juga. Ada satu kisah, 3 orang sahabat mendatangi istri Rasul. Mereka bertanya, nggak salah Siti Aisyah ya Siti Aisyah, beritahu kami ibadah Nabi itu seperti apa. Lalu Siti Aisyah menceritakan, Nabi itu ibadahnya semacam ini. Demikian ceritakan. Yang satu mengatakan begini, oke, kalau begitu saya ingin seperti Nabi dan mungkin karena saya butuh lebih hebat lagi biar bisa menyamai Nabi dalam pengertian Nabi sudah dijamin masuk surga, saya belum, maka saya akan berusaha lebih baik lagi. Dengan cara apa? Saya akan sholat terus, sholat sampai malam terus, tidak akan tidur. Jadi saya malam akan sholat, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, kalau gitu, saya akan mengambil ibadah dengan puasa terus. Jarang makan. Saya akan puasa terus. Agar lebih baik dari Nabi, karena Nabi sudah jamin, saya belum. Kan? Maka dia usaha lebih keras lagi. Yang satu bilang, oke, agar gitu, kalau segitu saya akan mencoba untuk menjadi orang yang baik dengan cara apa? Saya tidak akan menikah. Biar hidup saya tulus, fokus ibadah. Tidak usah nikah. Lalu datanglah Nabi. Nabi langsung memarahi mereka. Dalam pengertian begini. Bahasa Indonesianya, celakalah kalian. Saya ini lebih soleh dibandingkan kalian. Nabi itu bukan sombong ya, itu untuk menjelaskan orang ya, agar tidak berlebihan ya. Tetapi saya ini juga sholat juga tidur. Saya juga puasa juga makan. Dan saya juga menikah. Faman rohiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku bukan termasuk umatku. Nah ini contoh di mana Nabi menolak ifrat, berlebihan. Ya, berlebihan sehingga orang sampai tidak mau menikah. Sampai tidak mau tidur malam untuk ibadah terus. Atau sampai puasa terus tidak mau makan atau makannya sedikit sekali terus menerus. Tanpa sahur, tanpa buka. Ini dilarang. Karena apa? Ifrat, berlebihan. Kalau tafrid justru lalai. Nah, ini dibahas adalah tafrid. Tafrid itu lalai. Orang sholat yang tafrid seperti apa yang lalai itu? Maka dikatakan dalam riwayat Muslim, innamat tafritu ala malam yusallis salah hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Jadi orang dikatakan lalai atau meremehkan atau terlena sehingga tidak sholat adalah ketika orang tidak mengerjakan sholat sampai datang waktu sholat yang lain. Hadis ini seolah-olah sangat longgar ya. Longgarnya artinya begini, kita masih dianggap tepat waktu selama sholatnya masih di waktu itu, meskipun di akhir-akhir. Tapi jangan dijadikan patokan, wah udah menurut hadis Nabi masih sah, sehingga saya sholatnya di akhir terus ya. Maksudnya bukan itu ya, meskipun tetap sah, tetapi memang ada gradasi. Seperti sholat asar itu ada gradasinya. Sholat asar itu dikatakan di dalam, kalau tidak salah di dalam Kifayatul Akhyar, ada beberapa grade. Ada namanya
waktu yang afdal, waktu utama. Itu apa? Ketika awal waktu asar sampai kira-kira sepertiga waktu itu dianggap afdal. Ada lagi namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar bil ibahah, mal ibahah. Waktu pilihan, tapi masih dengan kebolehan. Itu apa? Ya kira-kira sepertiga ke tengah dari waktu sholat asar itu. Yang ketiga namanya ibahah, ma'akarohah. Boleh tapi tidak disukai. Itu sepertiga terakhir waktu asar itu. Karena ada larangan di dalam hadis, jangan sholat asar ketika matahari menguning atau memerah. Itu dilarang sebenarnya. Tetapi di hadis lain dikatakan bahwa barang siapa tadi mendapatkan 1 rakaat sholat asar, lalu kedatangan maghrib tetap sah sholatnya, sehingga ulama menyimpulkan hukumnya tidak batal sholatnya, tidak haram, tapi hanya sekedar makruh, tidak dianjurkan. Nah, maka kita harus hati-hati untuk memaknai apa disebut dengan tafrid tadi ya, dengan lalai di dalam sholat. Pada hadirin yang dirahmati Allah, memang inilah serba-serbi kita memahami sholat. Kalau kita lihat dalam sejarah, betapa para sahabat ini berjibaku ya untuk memahami sholat. Kita ini sudah enak ya, dienakkan oleh pendidikan kita, lingkungan kita. Dienakkan dengan pembiasaan sejak kecil. Belajar di madrasah, kah, di sekolah, kah, di pesantren, kah, di pondok, atau tempat lain. Kita dienakkan oleh usaha masyarakat, usaha bapak ibu kita, kakek nenek kita, orang guru-guru kita, mengajari kita, sehingga kita ini dipermudah dengan sholat. Tapi bayangkan para sahabat dulu, Masya Allah, mereka bersolat itu berjibaku betul ya. Karena apa? Mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab kadang-kadang, yang harus selalu dikonfirmasi oleh Nabi. Sahabat ini banyak yang kadang-kadang juga bingung menghadapi sholat, karena mereka juga mungkin penjelasan Nabinya ketika itu belum ada, atau masih global, dan mereka menghadapi situasi yang lebih detail lagi. Saya ambil contoh ketika Toharoh kemarin, ya, kasus Toharoh. Ada sahabat, 2 orang. Mereka melakukan perjalanan. Nah, tidak menemukan air, padahal bawaan airnya ini sudah tinggal sedikit. Maka keduanya lalu bertayamum untuk sholat. Tayamum. Keduanya sholat. Setelah selesai sholat, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, sebelum waktu sholatnya habis, ketemulah air. Yang satu memutuskan, saya mau wudhu mengulang sholat. Satunya mengatakan, tadi saya sudah sholat. Sudah sah, jadi nggak perlu saya ulang. Akhirnya yang satu mengulang sholat karena menemukan air, yang satu tidak mengulang sholat karena merasa sudah menjalankan sholat meskipun dengan tayamum. Saat berita ini disampaikan pada Nabi, Nabi mengatakan, ya barang siapa atau temanmu yang tadi sholatnya tidak diulang, sudah sesuai dengan sunnah. Itu enaknya Nabi ya, sudah sesuai dengan sunnah. Yang mengulang, pahalanya 2. Ini artinya ketika itu mereka juga ketika mengalami perbedaan itu mereka menghadap Nabi bertanya. Jawaban Nabi bijaksana sekali. Tapi mengatakan yang tidak mengulang sholat, maka sudah sesuai dengan sunnah. Yang mengulang sholat, pahalanya 2. Sehingga ulama usuliyyin membuat kaidah idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an udatil amri. Ini kaidah usul fikih ya. Mengatakan idza fa'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an udatil amri. Jika satu perintah dijalankan sepatutnya sesuai dengan ketentuan, kalau nggak ketemu air, tayamum itu sesuai ketentuan, sepatut itu. Maka kewajibannya sudah hilang. Yakhruju min ma'muru an udatil amri. Jadi yang diperintahkan sudah keluar di tanggungan perintah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dari pelajaran sahabat itulah kita belajar mengenai sholat. Sahabat berdebat atau berdiskusi, saya seperti ini, yang lain seperti itu. Baru lapor Nabi. Ya Nabi seperti ini kami hadapi, apa yang kami lakukan. Dan Nabi orang bijaksana, ya. Jawabannya sederhana saja. Yang sudah sholat, tidak mengulang, sudah sesuai dengan sunnah, sah. Yang mengulang dapat 2 pahala. Ini kan luar biasa dari ajaran Nabi. Dan itu juga ajaran kepada para sahabat untuk menghadapi situasi-situasi yang mereka berat untuk menjawabnya. Baik, kita akan masuk bab mengenai syarat wajibnya sholat.
Jadi begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam fikih itu ada namanya syarat wajib, ada namanya syarat sah, ada namanya fardu, ada namanya sunnah, ada namanya mubtilat. Syarat wajib itu apa? Jika Bapak Ibu punya itu, Bapak Ibu terkena kewajiban. Misal, Bapak Ibu baru panen beras, atau gabah, atau jagung, 5 ton. Padahal orang yang punya zakat sekitar, kalau padi itu kira-kira 715 kg tanpa kulit, 5 wasak, ada yang katakan lebih ketika pakai kulit, itu otomatis ibu sudah kena, Bapak Ibu sudah kena kewajiban zakat, itu namanya syarat wajib. Sholat juga begitu. Karena sholat diperintahkan untuk seluruh umat Islam, maka ibu bapak ketika terpenuhi syarat-syarat tertentu, sudah wajib kena kewajiban itu. Apa syaratnya? Dikatakan syarat wajib, yang membuat ibu bapak ibu ini wajib sholat, meskipun tidak ada yang merintahkan, otomatis saja itu. Dalam Islam itu otomatis ibadah itu kesadaran ya. Kalau Anda saya nggak sholat bagaimana? Ya tidak apa-apa, tidak ada yang melarang Anda, tapi urusan Anda dengan Tuhan. Karena Anda diperintahkan sholat, tidak sholat. Kan enak juga itu seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita harus tahu sholat wajibnya apa. Satu, sholat itu sholat wajibnya adalah Islam. Jadi orang yang harus sholat itu adalah orang Muslim. Kalau tidak Muslim bagaimana? Ini ulama ikhtilaf ya. Apakah non Muslim wajib sholat? Ini pertanyaan yang berat dijawab. Ada ulama yang agak ketat ya, seperti Imam Abu Isa Asy'arazi. Dia mengatakan begini. Semua umat manusia wajib menjalankan sholat. Baik dia Muslim maupun non Muslim. Karena semua hamba Tuhan, hamba Allah yang diseru untuk menjalankan sholat. Suka tidak suka dia wajib sholat. Persoalannya sah atau tidak? Nah, nanti kita bicara sholat sah. Dia wajib tapi tidak sah. Seperti ibu-ibu, wajib sholat, tapi kalau haid tidak sah sholatnya. Hilang kewajibannya. Bahkan. Nah, ini namanya ada syarat wajib, ada syarat sah. Asal Anda Muslim, wajib. Tapi tidak semua orang Islam wajib sholat. Tadi itu kalau hilang akal tidak wajib sholat. Haid tidak wajib sholat meskipun Muslim. Tapi Muslim itu dasar untuk penetapan orang punya kewajiban sholat. Kecuali Abu Isa Asy'arazi tadi itu Imam itu mengatakan orang yang non Muslim juga kena kewajiban sholat. Cuma dia nggak bisa menjalankan karena tidak memenuhi syarat sahnya itu. Tapi sebagian ulama mengatakan ya ibadah Islam ini untuk umat Islam saja. Karena yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Seperti puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian puasa, kan orang yang beriman. Ya kan? Jadi ini yang kemudian menjadi perbedaan para ulama menyikapi mengenai siapa yang wajib sholat. Kalau fikih ini jelas dalam tafsir ini dikatakan Islam. Kalau nggak Islam tidak wajib. Wal buluh. Buluh itu apa? Orang yang sudah mencapai usia dewasa. Dewasa. Wal aklu dan berakal. Balik dan berakal itu beda ya. Balik itu kedewasaan. Akal itu terpadu pada kesehatan, kemampuan berpikir dan memahami apa yang diperintahkan. Itu beda sedikit. Meskipun kadang-kadang berbarengan ya dalam hukum. Tapi balik itu tidak murni upaya itu dengan akal. Balik itu kalau perempuan kan haid. Laki-laki kan usia 15 tahun. Jadi balik itu lebih kepada kedewasaan secara ukuran tertentu. Masing-masing budaya beda kadang-kadang ya. Ada seorang tokoh barat namanya Margaret Mead. Dia meneliti di pulau di Asia Pasifik. Dia mengatakan di wilayah tersebut tidak ada anak dewasa yang mengalami goncangan ketika masa puber, itu tidak ada. Kenapa? Ya anak itu semuanya kerjanya bareng dengan orang tuanya, berburu ke hutan kah, ke huma mereka kah, ya kan? Selalu ikut mereka. Lalu pada usia tertentu diupacarai oleh warganya, dinobatkan sebagai orang dewasa. Jadi mereka tidak punya masalah dengan proses kedewasaan. Ya, tapi di daerah lain mungkin berbeda. Orangnya sudah balik tapi belum dewasa. Ini yang berbeda. Ini berbeda ya. Nah inilah perbedaan. Akal itu lebih kepada bahwa orang yang sholat itu harus paham yang menjadikan tanggungan bagi dia. Maka dikatakan di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
rufi al-qalamu an thalathatin anin naimi hatta yastaiqilu wa anis sabiyyi hatta yahtalim wa anil majnuni hatta yaqil. Hadis ini dikatakan pena diangkat. Ini bahasa simbolik, bahasa perumpamaan, kiasan, perbandingan. Jangan dipahami secara letterlek ya, nanti salah ya. Pena diangkat begini. Kan begitu, maksudnya adalah bahwa catatan amal orang itu dihentikan, tidak dimasukkan dalam catatan baik buruk ya. Siapa itu? Orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur itu kan tidak sadar ya. Misal ada orang tidur, dia lalu apa itu ya, tidak sadar itu di jalan-jalan, lalu ngambil batu, melempar tetangganya gitu misalnya. Itu tidak sadar dia itu. Maka orang seperti ini memang dikatakan dia tidak berakal sehingga beberapa beban hukum bisa dikurangi. Nah, kan gitu kira-kira. Karena tidak sadar akal. Di pengadilan kita juga sama. Orang yang belum dewasa atau akalnya tidak sehat tidak dihukum biasanya. Tergantung melihat nanti checking dari kesehatan, ya kan? Maka dikatakan orang yang tidur sampai bangun itu tidak dicatat keburukan kebaikannya karena akalnya sedang hilang. Nanti nggak usah kita bahas ya, di mana letak akalnya, letak jiwanya, ini perdebatan para ulama. Imam Ghazali sudah menjawab ya, orang tidur itu kemana jiwanya? Dia mengatakan jiwanya kembali ke sisi Allah lagi. Nanti kalau dia bangun baru dikembalikan lagi. Ada jawaban macam-macam ya mengenai persoalan itu. Saya kira tidak bisa kita bahas dalam persoalan fikih ini ya. Itu karena itu persoalan yang sifatnya lebih pada teologis, keyakinan ya, akidah ya. Nah, kita nggak bahas itu. Yang ketiga adalah tadi yang pertama dari orang tidur sampai bangun. Yang kedua, anak masih kecil sampai dia itu mimpi. Bukan mimpi biasa ya, mimpi basah. Mimpi basah ini kan bagi laki-laki dasar bagi penetapan kedewasaan lebih secara. Kemudian yang majnuni hatta yakil. Orang gila itu juga termasuk yang diampuni dosanya. Jangan mengiri Bapak Ibu sekalian. Enak sekali orang gila, tidak usah sholat. Gitu. Jangan ngiri, itu tidak boleh diiri. Nanti kalau ngiri, kita malah rugi sendiri kan. Kalau Allah diberikan, udahlah kalau kamu ngiri tak ganti aja gimana. Kalau kamu pengen tidak sholat seperti orang gila ya, apa mau dijadikan orang gila tidak usah sholat gitu ya. Tentu kita nggak mau lah seperti itu karena kita bersyukur dengan kesehatan kita, kan kesehatan. Maka tiga-tiganya tadi Islam balik terakal itu disebut sebagai hadut taklif, batas pembebanan terhadap manusia. Jadi kalau dia terpenuhi itu, maka dia sudah wajib menjalankan sholat. Nah, yang kedua adalah salat. Tadi kalau salat wajib, sekarang kita masuk salat kedua namanya syarat sah. Nah, ini wasyara itu salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat salat sebelum masuk. Jadi syarat itu sudah harus ada sebelum masuk waktu ya. Jadi bedanya dengan rukun apa? Rukun itu pembentuk ibadah itu. Kalau di dalam sholat, ya nanti akan kita bahas rukunnya ada 12, ada yang katakan 13, ada yang 17, 18. Itu namanya rukun. Tapi kalau syarat, harus ada sebelum kita melakukan, sampai akhir harus bertahan. Misalnya orang suci dari hadas. Orang suci dari hadas itu sudah harus kita terpenuhi sebelum sholat. Kan tidak mungkin orang sholat Allahu Akbar lalu ke kamar mandi mau wudhu, kan tidak mungkin. Ya wudhu dulu, baru setelah suci, baru sholat. Nah ini dikatakan, maka sebelum masuk sholat harus menjalankan ini dulu. Apa kalau sudah sholat, boleh batal? Ya tidak boleh, sholatnya ikut batal. Maka meskipun syaratnya sudah dipenuhi sebelum menjalankan sholat, syarat ini dipenuhi, sholat sah ini, tapi dia tetap harus bertahan sampai ibadahnya selesai. Kalau orang tiba-tiba begini misalnya, saya sholat, sudah wudhu, suci, tapi menjelang akhir-akhir itu, menjelang tinggal salam, kurang salam aja, tidak kuat lagi menahan, buang angin misalnya. Lalu bagaimana? Ya batal. Sebelum salam batal itu. Meskipun salam ada berbeda pendapat ya. Salam yang membuat orang sholatnya sudah selesai itu yang mana? Salam pertama atau kedua? Tentu yang pertama, nanti kan kita bahas di bagian berikutnya. Jadi sholat sebelum masuk ada 5. Pertama apa? Thaharatul a'dha minal hadas. Syarat bagi sahnya sholat sebelum masuk ada 5. Satu adalah suci anggota tubuh dari hadas. Nah, ini kan
Sebagaimana di dalam surat yang kemarin kita bahas, Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai siku-siku, usaplah kepala kalian, dan kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahari. Jika kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah. Ini menunjukkan bahwa kesucian dari hadas itu dituntut. Kalau tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Maka orang haid yang dianggap sebagai satu hadas besar juga tidak wajib menjalankan sholat. Lalu setelah itu suci dari apa lagi? Suci dari najis. Jadi sahnya sholat harus suci dari najis. Kalau pakaian kita kena najis bagaimana? Ya kalau banyak kotor, batal. Kenapa? Jadi ada kaidah di dalam ushul fikih yang mengatakan begini. Al-aslu fin nahyi ya dulu ala fasadil manhi anhu fil ibadah. Jika ada larangan dalam urusan ibadah, maka ibadah itu rusak. Larangan itu apa? Larangan itu ada dua. Larangan langsung dan larangan yang bersifat konsekuensi logis. Dalam bahasanya mafhum. Misalnya Anda disuruh wudhu suci. Kalau tidak wudhu, berarti kan tidak suci. Maka tidak boleh sholat. Itu namanya larangan yang sifatnya dibalik tadi. Nah, maka suci dari najis ini harus. Tanpa suci dari najis, kita tidak boleh menjalankan sholat juga batal. Karena apa? Itu tuntut suci. Orang yang tidak suci, sholatnya otomatis batal. Kecuali nanti kalau kita bahas mengenai perdebatan di kalangan usti Fathul Ahyar ya. Utama mana menutup aurat dan memelihara najis. Dalam kasus misalnya, seseorang punya pakaian satu. Dia tinggal di hutan dengan suaminya. Suaminya lalu pergi. Atau istrinya pergi. Dia mau sholat terkena kotoran, pakaiannya cuma satu. Mau dicuci lama. Maka dia sholat pakai pakaian najis ataukah tidak berpakaian asal tidak najis. Ini perdebatannya para ulama jadi pertanyaan yang panjang. Lebih utama mana sholat tanpa pakaian tapi suci atau berpakaian tapi najis. Nah, ini perdebatan. Memang kalau dalam Fathul Ahyar dikatakan lebih utama orang sholat tidak najis karena najis itu larangan. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang selanjutnya syarat sholat yang belum masuk ada suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat bilis basin tahir, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya, maka di dalam riwayat Aisyah dikatakan la tuqbalu salatul haidi illa bihimarin. Riwayat Aisyah, Tirmidzi dari Aisyah. Nabi bersabda, Aisyah berkata Nabi bersabda, la tuqbalu salatul haidi illa bihimarin. Tidak diterima sholatnya orang yang sudah haid atau sudah dewasa, bagi perempuan tandanya kan haid, illa bihimarin, kecuali kepalanya ditutup. Ya kan, kepala ditutup, harus ditutup itu. Itu syarat sah, kalau nggak ditutup tidak sah. Cuma bagaimana batasan menutup ini, aurat ini? Orang bertanya ya, aurat itu batasannya apa ya? Yang dikatakan tertutup itu. Ada yang katakan begini definisinya. Aurat itu tertutup kalau pakaian kita ini tidak menunjukkan warna kulit lagi. Karena mungkin ada pakaian yang tipis sekali. Tetapi yang tebal-tebal. Yang tipis mungkin masih kelihatan kulitnya dikit-dikit itu. Sah atau tidak kira-kira? Ya, kalau bisa ditinggalkan sih. Cuma kalau orang punya seperti itu sah atau tidak? Pertanyaan. Lalu dulu mengatakan bahwa untuk orang yang pakaiannya tipis, sepanjang warna kulit sudah tidak kelihatan karena warna kulitnya putih, misalnya, kemudian bajunya hitam atau coklat,
yang lainnya, maka dia tetap dianggap sah sholatnya dengan pakaian tersebut. Begitu kalau ada lubang, boleh nggak dipakai? Pakai pakaiannya. Nah ini ulama juga bingung. Bingungnya bukan bingung negatif ya, juga bertanya-tanya, mendiskusikan. Bagaimana kalau pakai itu hanya sobek kecil lagi sah atau tidak? Apakah masih menutupi aurat? Maka ada yang mengatakan begini, yang penting lubangnya tidak besar, tidak sebesar mata ayam. Ada yang mengatakan begitu, masih sah. Ya ini perdebatan mengenai menutup aurat tadi itu ya. Aurat itu pakainya seperti apa? Ya kan, kalau ada lubang bagaimana? Dan kalau tidak sadar bagaimana lubangnya? Karena mungkin orang pakai sarung tidak sadar sarungnya berlubang. Karena sudah lama disimpan, begitu mau ke masjid tergesa, dipakailah salat itu, sarung itu tergesa-gesa, lalu dia kira sudah lihat nggak ada lubang, begitu ke masjid belakangnya lubang. Apakah dia sah salatnya? Kalau melihat hadis ini, sangat dituntut aurat itu ditutup. Bila syarat ini tidak terpenuhi, mau tidak mau Bapak Ibu harus mengulang lagi salatnya. Nah, ini yang menjadi syarat sah. Kalau tidak terpenuhi tidak sah. Selanjutnya adalah wal wukuf. Tadi setelah pakaiannya menutup aurat dan dengan pakaian suci, wal wukufu ala makanin thahir. Kita harus berdiri atau sholat di tempat yang suci. Nah, orang bertanya, yang suci itu seperti apa? Di tanah boleh enggak? Saya pergi ke kampung atau ke padang pasir atau ke daerah-daerah mau sholat, enggak bawa kain, enggak bawa tikar, enggak bawa apa-apa. Boleh enggak saya sholat di tanah itu? Boleh. Kenapa? Karena tanah itu suci. Maka dalam hadis, ju'ilatil li al-ardu masjidan wa tahuran. Nabi mengatakan dalam hadis, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Jadi tanah dijadikan bagiku sebagai masjid dan wa tahuran, tempat sujud dan itu suci. Itu riwayat dari Rasulullah. Jadi pada dasarnya berdiri tempat suci itu bukan berarti pasti dalam pengertian harus tempatnya yang sangat bersih seperti itu, tidak. Tapi yang penting dia suci. Syukur kalau memang suci juga bersih, dua-duanya terpenuhi lebih baik lagi, saya kira. Ya. Tapi yang jelas sepanjang kita berdiri di tempat yang suci sah. Ada pertanyaan, bagaimana seandainya itu bekas kotoran, sudah kering. Lalu saya tutup dengan tikar. Apakah itu sah atau tidak? Ini pertanyaan yang sulit dijawab ya. Kita tutup dengan sah. Kita tutup dengan tikar dan lalu kita sholat di atas tikar itu. Tikarnya tidak bergerak-gerak, diam saja. Sah atau tidak? Dalam Kifatul Ahyar dikatakan sah itu. Kenapa? Karena sajadah tidak ikut bergerak kita, maka dia menjadi sajadah bagian dari tempat kita sujud. Dan di atas sajadah itu suci, yang najis kan bawahnya. Nah ini memang itu namanya masalah furu ya. Furu itu karena dalilnya tidak jelas atau tidak sharih, tidak ada petunjuk yang betul konklusif, tetapi bisa disimpulkan. Baik, kita teruskan. Syarat sholat lain adalah al-ilmu bidukhulil waktu. Harus tahu masuknya waktu, tadi sudah kita bahas di depan ya, mengenai waktu sholat harus tahu. Meskipun sekarang lebih mudah karena adanya toa, karena adanya waktu-waktu sholat, adanya azan. Waktunya hampir habis ya. Yang kemudian wastiqbalul kiblah, harus menghadap kiblat. Ini masih panjang sebenarnya. Sebentar lagi saya. Sambil aja Ustaz. Ya? Sambil aja sambil batas yang Ustaz mau putus nanti. Enggak, sedikit lagi ya. Ya nggak apa-apa Ustaz. Harus menghadap kiblat. Kiblat itu yang kita hadapi bendanya atau arahnya? Di dalam Al-Quran dikatakan tawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatr. Di Al-Quran dikatakan fawalli, ya dulunya kan kiblat kita itu ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu dulu waktu sholat pertama kali selama kalau tidak salah beberapa bulan, Nabi menghadap sholatnya ke Al-Aqsa, ke Palestina. Namun kemudian Nabi itu tampaknya melihat itu terlalu jauh atau bagaimana, sehingga Nabi sering berdoa agar diberi kelonggaran kiblatnya dekat saja, nggak usah jauh-jauh.
Kadang Al-Quran dikatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Saya telah melihat firman Allah, taqalluba wajhika fis sama, wajahmu sering melihat ke langit ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka saya putar kiblatnya itu seperti yang kamu kehendaki, yang kamu ridhai. Awal wajhaka syatral masjidil haram, maka sejak itulah hadapkanlah kamu ke masjidil ke syatra. Syatra itu apa? Syatra itu antara kalau ini titik kanan titik kiri, tengah-tengah. Mungkin kita nggak bisa pas yang hadap kiblatnya betul, Mekahnya kita nggak bisa, Ka'bahnya nggak bisa, tapi ya kira-kira di antara dua kutub yang terlalu jauh kanan, terlalu jauh kiri, yang paling dekat ke tengah. Itu namanya syatra. Jadi kita diharapkan sholat itu mendekati ke arah. Bagaimana caranya? Nah, ini mungkin karena waktunya saya tidak akan bahas detail, dibahas oleh Imam Rafi'i di dalam Rawdatul Talibin, itu ada dari Imam Nawawi, tapi itu sudah diambil dari Imam Rafi'i pendapatnya. Ada 7 kategori orang menggunakan kiblat, arah kiblat. Kalau kita tidak mengenal kiblat tidak sah, kecuali dalam kondisi tidak tahu. Tidak tahu misalnya kita tersesat di jalan gelap, kemudian tidak ada kompas, tidak kelihatan matahari, mau sholat, ya bagaimana? Ya, laisal birran tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi kebaikan itu bukankah engkau menghadap ke timur atau ke barat, ya sudah. Kita cukup ijtihad dalam pengertian tetapkan di mana yang kita merasa lebih pas, yang kita anggap sebagai kiblat. Tapi kalau sepanjang bisa bertanya orang, ya harus bertanya dulu. Sepanjang kita bisa menghitung, dihitung dulu. Sepanjang kita bisa lihat matahari dulu, lihat bukti-bukti dulu. Baru kalau tidak ada, kita mengambil langkah akhir tadi itu. Jangan kalau nggak ketemu langsung nggak mau mencari kiblat, langsung dipukul rata. Misalnya, sekarang orang kalau ke hotel, ya, di hotel ini sekarang alhamdulillah ya, hotel ini sudah ada arah kiblatnya rata-rata. Sekarang sedang ngetren namanya wisata halal. Wisata halal itu apa? Jangan salah paham, kemarin orang rame-rame wisata halal di Bogor, mohon maaf nih, setelah itu lagi sedang ramai dibahas orang di Indonesia maupun di luar negeri. Wisata halal di Indonesia, di mana itu? Di Bogor itu. Artinya bukan itu. Artinya wisata halal adalah banyak lembaga itu disadarkan ya bahwa orang Islam itu kalau bepergian itu pengen wisata juga. Tapi ketika wisata mereka ingin juga mendapatkan suasana yang nyaman. Nyaman itu apa yang sejalan dengan ajaran agama. Yaitu ada makanan atau warung makan yang halal. Kalau kemudian ada juga di situ tempat untuk wudhu, untuk sholat, ada petunjuk arah kiblat, itu namanya wisata halal. Dan negara-negara tertentu sudah mempraktekkan seperti Korea. Di Korea ini ada masjid-masjid dibangun. Dan mereka itu jadikan sebagai destinasi wisata bagi negara orang-orang dari negara seperti Indonesia ini. Dia jual itu. Oh, ini masjidnya lah, datangilah. Maka dia penuhi juga kebutuhan umat Islam. Kebutuhan makanan halal dipenuhi. Tapi tidak semua negara sadar itu ya. Pikiran mereka ya, kenapa saya diatur gitu-gitu kan wisata kita mayoritas bukan orang Islam. Tapi banyak yang sudah menyadari bahwa tempat wisata tidak boleh abai terhadap kesejahteraan umat beragama dalam beribadah, yaitu dengan menyediakan arah kiblat, sajadah. Ini sudah mulai. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halatain. Dan orang boleh tidak menghadap kiblat dalam 2 hal. Kapan itu? Ini lanjutan dari tadi kan. Fi syiddatil khauf. Kalau orang sangat takut sekali itu, boleh sholat tidak menghadap kiblat. Ya memang demikian ya, karena orang takut itu orang yang dalam kondisi yang terpaksa. Ya. Terpaksa itu maka lebih banyak ada fasilitas-fasilitas ma'fu atau pengampunan dari Tuhan. Kemudian wafin nafilah fi safar al-rakhilah. Dan boleh tidak menghadap kiblat dalam sholat sunnah dalam perjalanan kalau kita berada di kendaraan. Misalnya kalau orang dari Bandung mau pergi ke Semarang, arahnya agak ke timur, kan? Setelah zuhur, ya kan? Mau tidak mau kan kalau sholat harus menghadap ke belakang sana. Ya kalau keretanya kursinya bisa berhadapan, itu bisa berbolak-balik. Kalau ke sana saja bagaimana? Ya kita boleh sholat kemanapun arah kendaraan itu dalam sholat nafilah, sholat sunnah di atas kendaraan boleh. Jadi ada perkecualian kewajiban menghadap kiblat itu dalam kondisi perang, sangat takut, dan di dalam kondisi sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Saya kira itu sebagai
Ini masih banyak ini belum bisa kita uraikan satu persatu. Yang penting prinsipnya kita tahu bahwa sebelum sholat itu ada pengetahuan mengenai waktu. Ada syarat wajib. Syarat wajib. Syarat Wajib. Tadi itu. Saya kira demikian sebagai pengantar prasolat. Mungkin kalau ada pertanyaan atau respon atau tanggapan, kami persilahkan. Kami kembalikan kepada moderator kita, Ustadz Dedi Apriyadi. Silakan Ustadz. Ustadz. Ustadz, memang ini ada hal-hal yang harusnya memang bisa diketahui ya oleh kita sebelum kita bisa menjalankan sholat. Ya kadang hal-hal seperti ini nih menjadi suatu yang bisa bukan disepelekan sih. Mungkin beranggapannya saya masih memenuhi syarat. Nah, justru yang pernah saya alami sendiri Ustadz, bahkan menjadi tanda tanya waktu saya sholat juga. Jadi ada kakek-kakek gitu. Ya saya sih ngelihatnya semangat dia untuk beribadah kayaknya memang tinggi Ustadz. Jadi selalu hadir di sholat berjamaah kami di masjid yang dekat kampus itu Ustadz. Tapi suka salah gerakannya Ustadz. Jadi itu gimana ya Ustadz ya? Hukumnya sebenarnya buat beliau itu. Mungkin karena udah terlalu sepuh jadi setelah kadang lupa ruku. Jadi langsung sujud gitu kan Ustaz. Mungkin karena beliau sudah memang sepuh sekali Ustaz. Tapi alhamdulillahnya maksudnya berdiri pun masih kokoh gitu. Tapi ya itu makanya tadi kan karena kewajibannya harus berakal ya Ustaz ya. Artinya tidak sampai hilang akal. Kira-kira hukumnya untuk beliau bagaimana ya Ustaz? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana untuk manula ya, mungkin bahasa manula ya, sudah manula ya. Ya ini apakah wajib sholat? Sebenarnya sholat itu kan tidak akan pernah hilang kewajibannya. Hanya satu. Udurnya sholat itu hanya dua. Udur. Apa itu udurnya? Satu tidur, satu lupa. Hanya itu saja. Tidak ada udur yang lain. Kecuali kalau tadi sampai orang hilang akal. Hilang akal ini kemudian ulama beda pendapat. Ada yang dipilah. Ada namanya hilang akal permanen. Atau sudah sangat parah sekali. Ada yang orang hilang akalnya musiman ya. Musiman itu kadang-kadang hilang akal, kadang-kadang normal itu ya. Pelupa lah mungkin Ustaz ya. Atau pikun atau ya. Kali dia hilang ingatan, mengalami gangguan lalu sadar itu namanya. Maka orang seperti ini hanya diwajibkan sholat kalau ingat saja. Kalau nggak ingat tidak wajib sholat. Nah, yang susah adalah tadi itu mungkin itu kan tidak masuk kategori hilang akal ya. Tapi mungkin tidak pas ya, entah gerakannya itu karena belum tahu kah atau gerakannya Ustaz, artinya yang ya sempat karena bersebelahan dengan beliau sempat berkali-kali saya perhatikan banyak ininya kita yang jadi ke bawah juga ya Ustaz, kamanya bersebelahan kan. Jadi pada saat dia selesai menuju ruku kayaknya beliau entah apa padahal kan ada imam gitu. Langsung sujud Ustaz. Dan beliau sadar ruku lagi. Iya. Itu gimana kira-kira Ustaz? Maksudnya artinya ya kalau gimana? Ada dua ya. Satu persoalan mengenai bapak-bapak tadi yang sudah sepuh, ya kan? Ya. Yang kedua mengenai masalah Ustaz Dedi itu. Jangan-jangan ini untuk menguji iman dan kekhusyuan Ustaz Dedi itu. Tetapi pertanyaan memang orang seperti itu bagaimana kita menghadapinya? Maka Rasulullah itu sebenarnya sederhana ya dalam sholat itu kan, dalam ibadah ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma amarakum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi prinsip menjalankan perintah agama itu mastata'tum, semampunya. Kan kalau mu'alaf belum bisa baca Quran kan? Iya. Baca masih susah. Padahal sholat harus baca Fatihah, dia belum bisa. Apalagi bacaan Al-Quran yang lain. Menghafal satu-satu bacaan, ruku, sujud, tahiyat itu paling susah kalau udah orang dewasa itu sulit sekali. Bolehkah sholat tanpa membaca itu semuanya? Kalau normal kan tidak boleh tanpa baca Fatihah kan? Tidak sah kan? Tapi dalam kondisi darurat ya dibolehkan. Sama dengan kakek-kakek tadi, sah atau tidak?
Kalau ukurannya sudah ukuran demikian, kita harus kembali kepada satu pedoman agama tadi. Ma amarakum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Perintah Nabi itu kerjakan semampu. Tadi itu mampunya demikian ya, dengan kesalahan-kesalahan, karena ingatannya sudah tidak penuh, tapi tetap sah. Nah, hanya saja memang problemnya ini yang jadi persoalan adalah mengganggu jamaah yang lain barangkali juga. Yang lainnya kita, jadi maksudnya saya juga kan posisinya udah di depan ya Ustaz, tiba-tiba beliau dari belakang maju ke depan, kan nggak mungkin langsung menjauh gitu kan Ustaz. Ya itulah ya, gimana ya, seperti itu memang kita sadar ya bahwa kita harus mampu bahwa orang itu dari masa kecil ya, kita diberi masa kecil, masa dewasa dengan perkembangan fisik, intelektual, mental yang semakin bagus kan. Tapi kita mencapai puncaknya, kita turun lagi. Turun lagi di mana mungkin kemampuan intelektual, kemampuan kesadaran itu mulai berkurang ya. Ya, sepanjang dia masih melakukan itu, saya kira kita kembali pada dasar Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Paham dengan itu. Tapi memang ada baiknya diingatkan, seperti tadi diingatkan, kalau memang membutuhkan diingatkan. Tapi kalau itu bawaan ya sering lupa, itu ya pikun ya gimana lagi, harus makfu. Nanti diingatkan kembali lagi. Lama-lama bisa pusing sendiri, kita nggak jadi sholat nanti kalau ingat dia. Saya betul Ustaz, tadi sempat berpikir apa masih untuk seuzur beliau itu apakah masih wajib gitu, atau tapi ya mau semangatnya kan berarti nggak bisa kita putuskan untuk ke masjid gitu kan Ustaz ya? Ya memang itu sikap orang beda-beda ya. Sama seperti inilah saat di masjid ada anak kecil kan, ke masjid Ya. ramai. Allahu Akbar, dia pukul-pukulan dengan temannya kan, gitu kan. Perpilihannya adalah apa dia disuruh pulang aja, nggak usah sholat ya, mengganggu yang lain. Betul. Bertanya aja kan, nggak usah sholat lah, nanti pulang aja. Atau kan dibiarkan dia sholat meskipun membuat keributan. Itu ya diberitahu memang. Tapi kalau nggak bisa ya memang ada orang yang agak ketat, udah anak kecil nggak boleh buat keributan di masjid. Tapi sebagian orang bilang, lah kalau dia nggak disuruh ke masjid, bagaimana dia mau apa juga, belajarnya kapan? Ya, maka memang ada saatnya kita harus kembali kepada satu pilihan hikmah. Hikmah itu dalam pengertian ya sudah, kita memaklumi kondisi yang ada. Tidak sesuai dengan idealitas, tapi minimal dia sudah berusaha untuk mencapai itu. Nah, mungkin itu Ustaz Dedi. Ya. Kira ada pertanyaan nih Ustaz dari Neng Satira Sahya Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, apa yang harus kita lakukan apabila ketika sedang sholat tiba-tiba ada gangguan seperti ada gempa bumi atau gangguan ketika sholat anak-anak naik ke punggung kita? Jadi kayaknya ada pernah cerita Rasulullah itu ya Ustaz ya? Ya. Memang ini jawabannya ada dua jawaban berbeda ya. Saya pernah mengalami itu ya dulu ya. Ini satu kisah. Jadi zaman dulu sering di masjid itu dicuri sepeda itu ya, waktu Jumatan itu ya. Kan? Lalu para pemuda itu ada yang berjaga-jaga, jadi dia tidak sholat Jumat. Nah, ternyata betul ada orang yang dicurigai dia ke masjid waktu sholat Jumat, orang luar dari daerah lain. Oleh pemuda itu begitu dia sholatnya tinggal rakaat terakhir itu sudah duduk sampai tahiyat awal, orangnya mencuri. Maka pemuda bilang ada maling gitu kan. Maka seluruh jamaahnya bubar ya. Lah seperti itu bagaimana? Lah memang ini ada presiden yang berbeda dari sahabat ya. Sahabat ini berbeda. Kalau kita lihat contoh dari sahabat Hamzah itu paman Nabi. Paman Nabi ini sosok orang yang sangat hebat dalam konsentrasi, dalam fokus sholat. Mampu dalam kondisi meditatif ya. Artinya ketika sudah menghadap Allah dia betul-betul fokus. Maka ketika kena panah waktu perang Uhud, dia minta dicabut panahnya saat sholat. Kenapa? Karena fokusnya dia dalam sholat, maka mencabut panah itu jadi tidak terasa bagi dia. Masya Allah. Dan dia minta cabutlah panah kalau saya sholat, karena begitu sholat dia sudah betul-betul khusyuk sehingga tidak terlalu sadar di saat itu. Tapi ada juga kasus sahabat. Ini ada kisah sahabat, saya dalam membaca fikih, tarikh fikih kalau nggak salah itu. Sahabat itu bepergian. Lalu ontanya diletakkan di pinggirnya karena di padang pasir ya, di perjalanan jauh. Lalu dia sholat, Allahu Akbar. Begitu takbiratul ihram selesai, ontanya
saya pergi gitu kan. Apa yang dilakukan? Apakah saya harus bertahan sholat atau mengejar onta? Tapi dia putuskan sahabat ini, dia batalkan sholat, ngejar onta. Kenapa demikian? Di padang pasir, orang kehilangan onta itu hampir 70% meninggal itu. Kenapa? Kalau di tengah padang pasir nggak ada onta, nggak ada yang menolong, kehabisan makanan, kan bisa meninggal. Betul-betul meninggal. Maka ontanya dikejar dia itu. Lah, apakah sahabat tidak menghadap Allah dengan khusyuk? Ya mungkin pertimbangan dia, saya bisa ulangi lagi sholatnya. Nah inilah namanya fikih aulawiyah. Buat sekarang. Nanti ada bukunya Yusuf Qardawi. Dia menulis khusus judulnya Fiqhul Aulawiyat. Fikih prioritas. Mengapa saya fikih prioritas? Karena memang di dalam agama itu ada situasi-situasi di mana orang harus memilih. Tidak begini tidak baik, begini tidak baik. Diutamakan yang mana? Ambil contoh misalnya perdebatan pro-life dan pro-abortion. Misalnya dalam kasus jawabannya lengkap. 4 jawabannya lengkap. Ibunya hamil, kemudian sakit ibunya ini, kira-kira yang dihidupkan, yang dipertahankan hidup ini anaknya atau ibunya? Ini kan sulit jawab seperti itu. Dua-duanya tidak ideal. Membiarkan ibu meninggal itu juga tidak baik. Membiarkan anak meninggal juga tidak baik. Tapi kadang-kadang kita harus memilih. Sama dengan ibu pertanyaan tadi. Ketika saya sholat Allah Akbar, tiba-tiba gempa. Kalau saya kejatuhan genteng atau kejatuhan yang lain. Nah, kan? Tapi kalau saya pergi, saya membatalkan sholat. Membatalkan sholat tanpa alasan itu juga dilarang, tidak boleh. Pilih yang mana? Maka ulama dulu menyusun namanya skala prioritas. Fikih aulawiyah. Ada kalanya diutamakan nyawa dulu. Allah Maha Pengampun, untuk sholat bisa diulang lagi. Atau bisa dijamak nanti. Ada juga mungkin yang ketat, saya harus Allah Akbar ketemu Allah, saya akan lainnya adalah lupa. Ya mungkin ada orang yang sudah level demikian, ya level ada taraf di mana dia ketika menghadap Allah sudah lupa dengan dunia. Tapi mungkin orang seperti ini sudah sangat jarang sekali ya, atau mungkin sudah levelnya beda dengan kita. Tapi kalau kita bicara average ya, rata-rata orang akan berpikir mana yang lebih aman dulu dalam hidupnya. Nah, ada kalanya itu yang kemudian agama dibolehkan. Mungkin kalau dia selamat masih bisa menjamak sholatnya, masih bisa. Jadi demikian Bu tadi? Bu Mary ya. Bu Mary, memang pilihan di dalam sholat itu sulit. Kita selalu mengambil pilihan. Maka diambillah mana yang paling aslah, yang paling kuat alasannya. Dalam kasus tadi misalnya bayi dan ibu yang dipertahankan yang mana? Ulama mengatakan, Nabi mengatakan induk diselamatkan lebih diutamakan dari maka diselamatkan ibunya rata-rata. Sholat dan hidup penting mana? Ini kan susah menjawabnya. Hidup saya dan sholat saya penting mana? Jangan dipertentangkan. Tetapi ambil jalan di mana yang bisa waktunya bisa lebih luas. Kira-kira kan begitu. Waktunya bisa lebih luas, masih ada jalan keluar. Tapi kalau masalah hidup meninggal kan sudah selesai. Meskipun Allah menentukan, tapi ada ikhtiar kita untuk hidup. Nah, saya kira demikian Bu Mary. Semoga bisa menjawab mengenai kesulitan di dalam menghadapi situasi di mana ada gangguan ketika sholat. Gangguan ketika sholat. Harus ditafsir, ya, dirinci. Ya. Kalau gangguannya ya ada anak teriak-teriak, bertengkar, ya apakah saya batalkan sholat untuk mendamaikan mereka biar nggak ramai? Ya tidak perlu. Tapi kalau sudah membahayakan, misalnya ada naik ke atas, anak ketika Allah Akbar, anak kecil naik ke tangga belum jadi, masih banyak besinya itu, dia naik ke atas, supaya itu bisa bahaya kalau jatuh atau terkena besi, ya maka diutamakan menyelamatkan anak itu dulu oleh hemat saya, karena itu lebih urgen. Lagi pula sholatnya kita tidak tenang kan kalau tidak menyelamatkan itu dulu kan, kita nggak bisa rusuk juga. Nah inilah namanya skala prioritas. Saya kira demikian ya, semoga bisa memberikan sedikit gambaran. Ya, ini ya Ustadz, memang materi ini sebenarnya nggak pernah selesai. Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kasus-kasus mungkin yang pernah dialami, mungkin salah satunya yang dialami oleh Neng Satira Sahil Wafa ini.
Ya, betul seperti itu. Bagaimana kondisinya? Apalagi kan kita sering lihat tuh di TV, suka lihat kayak kejadian gempa. Jadi itu di dalam pilihan, apalagi kayak kemarin juga Ustadz yang ada salah satu imam ya, imam ditusuk tuh, ada imam lagi sholat ya Ya, ditusuk. Nah, itu kan dalam kondisi yang apakah harus berhenti mengejar gitu, ataukah memang tetap menyelesaikan sholat. Jadi pertimbangannya tetap kita melihat ininya ya Ustadz ya, melihat baik buruknya, artinya kalau memang nanti sholat kita masih bisa digantikan daripada apalagi sampai mengganggu kehusuan, mending lebih baik dibatalkan dulu ya Ustadz ya. menyangkut nyawa, menyangkut keselamatan, ya kan? Ya. Menyangkut hal yang gitu-gitu tentu diutamakan gitu ya. Bukan dalam artian merendahkan ini penting Allah atau penting makhluknya, bukan begitu cara pandangnya. Nanti kali susah sendiri. Kalau ukurnya gitu sulit kita ukurnya. Fikih tidak menggunakan ukuran itu ya. Fikih melihat pada pertimbangan mana yang paling aslah ya, dalam situasi tertentu, tanpa melihat membandingkan Tuhan dengan makhluk penting mana. Tidak begitu pikiran fikih. Nanti salah semuanya. Tidak begitu cara pandangnya. Itu harus dimaklumi nanti. Itu kalau begitu menyalahi nanti dari pertimbangan-pertimbangan kita. Ya, saya kira memang harus kembali pada ijtihad kita juga. Iya. Saya kira demikian Ustaz. Iya. Ini ada pertanyaan Ustaz, tapi saya nggak tahu nih apakah memang jawabannya bisa singkat ini atau memang harus ada pertemuan khusus ini. Dari Mbak Sinta Novrianti, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa ada syarat-syarat sah sholat berjamaah dan sunnah-sunnahnya dalam fikih? Iya, iya. Sholat jamaah nanti ada waktunya sendiri sebenarnya ya. Memang ada beberapa prinsip umum saja ya saya katakan, mungkin nanti waktunya akan kita kaji khusus mengenai sholat jamaah tadi. Kemarin sempat ramai ya waktu COVID juga ya. Apakah sholat harus softnya rapat? Rapat. Jamaah di masjid ya, apakah harus rapat? Sehingga kalau tidak rapat nggak usah sholat berjamaah. Mending di rumah saja. Itu kan pertanyaan yang dibahas ramai kemarin di waktu COVID ini. Jadi kalau sholat harus rapat. Kalau nggak rapat, nggak usah sholat di masjid, mending di rumah. Apakah demikian? Pertanyaan juga begitu. Maka kembali kepada pertanyaan mana yang aslah. Misalnya, ibu-ibu sholat jamaah paling utama di depan atau di belakang? Nah, kan? Kalau soft kan dimulai dari depan kan? Artinya kalau nyusun soft sholat itu di depan rata-rata bapak-bapak. Apa ibu-ibu apakah dari depan dulu atau dari belakang? Artinya sebenarnya ada ketentuan satu. Soft itu harus diingat, soft itu bukan soft itu aturan di dalam sholat, tetapi tidak menentukan sah tidaknya jamaah. Itu tidak ada fikih manapun yang mengatakan soft adalah syarat sah sholat jamaah. Tidak ada kitab fikih yang mengatakan softnya tidak lurus, sholatnya jamaahnya batal, tidak ada. Tidak ada ulama fikih yang mengatakan softnya renggang, jamaahnya tidak sah, tidak ada yang mengatakan begitu. Harus dikembalikan pada itu hanya pesan agar umat Islam itu membangun satu jamaah yang kuat, yang akrab, yang dekat. Karena kalau pesannya adalah sholat itu kalau terlalu jauh diganggu setan ya. Ada banyak godaan di sana. Tetapi tidak bisa dijadikan dalam fikih sebagai standar hukum untuk memutuskan. Ini sah atau tidak sah. Jadi ingat bahwa soft itu ada aturan, tetapi jangan dijadikan sebagai penentu sah tidak sahnya jamaah. Misalnya begini. Seorang perempuan, ibu-ibu, mohon maaf, jamaah paling bagus di urutan paling belakang. Tapi ternyata beliau milih di paling depan. Sah atau tidak sholatnya? Sah juga. Meskipun tidak dalam ukuran yang ideal menurut ketentuan. Itu kan kira begitu. Soft bapak-bapak paling akhir, paling bagus di depan, rapat. Ada orang baru datang, sudah hampir makmumnya sudah sholat baca terakhir itu, kalau dia kembali ke soft mungkin menganggap nanti tidak dapat jamaah kan. Maka begitu imamnya sudah hampir bacaan akhir, dia begitu jauh langsung Allahu Akbar jamaah di dekat pintu gitu kan. Sah atau tidak jamaah dia? Ya sah juga. Meskipun itu tidak ideal, gitu ya, tidak ideal. Nah, maka ada pengaturan-pengaturan mengenai tata cara mengenai sholat jamaah banyak nanti ya, mengenai siapa yang menjadi imam, siapa yang sah menjadi makmum, posisinya di mana.
imam dan makmum. Kan tadi ngatakan panjang itu kan. Ya, menarik ini Ustaz. Kayaknya harus dibahas ini Ustaz. Gini kan. Dulu saya termasuk orang yang masih gunakan pendapat umum di kampung ya. Jadi sholat jamaah itu ya imamnya di depan, makmumnya di belakang ya kan. Ya. Satu saat ada acara kegiatan, ketemulah saya dengan orang yang ketika jamaah berdua itu sofnya harus lurus gini kan. Iya. Mundur. Enggak, saya suka di sampingnya. Gimana itu? Ternyata memang ada juga pendapat demikian, gitu kan. Ya. Inilah yang memang menjadi persoalan sama dengan pertanyaan. Boleh nggak kita melangkahi kalau kita batal ya dalam sholat? Boleh nggak kita pergi ketika di tengah-tengah melewati jamaah yang lain? Ini kan etikanya kan. Kalau ada Bapak Ibu pergi ke mana? Ke Madinah, Masjid Madinah. Itu kalau ketemu orang Turki, orang mana lewati orang sholat jamaah itu biasa kan? Ya, dilewati aja dia. Dan orang diam aja itu. Maklum itu kan. Saya ikut-ikutan kemarin. Waktu di Masjid Madinah itu, ada orang Turki lewat, ada orang sholat jamaah, dia dilewati aja depannya, orang sholat, itu ya diam aja. Tapi begitu saya lewat, tangannya langsung gini, nggak boleh lewat. Ini gimana? Saya lewat nggak boleh. Nah inilah etika-etika di dalam sholat, di dalam jamaah, dan lain-lain yang nanti akan kita ulas satu persatu. Prinsipnya satu, jamaah itu disusun sebagai jamaatul muslimin, jamaah umat beriman. Diutamakan apa? Saf pertama paling bagus. Maka dalam kaidah fikih dikatakan tidak boleh ithar, tapi ithar dalam jamaah boleh. Ithar itu apa? Kita ini sesama muslim tidak dianjurkan saling berebut, mengalah. Tapi khusus sholat jamaah kita nggak boleh mengalah. Kita tidak diajar mengalah itu. Artinya apa? Kalau bisa ke depan lah. Itu namanya ithar ya. Ithar itu untuk jamaah tidak dianjurkan. Justru kalau kita bisa ke depan. Nah itu namanya ithar. Itu tidak diutamakan. Jadi banyak sekalian mengenai ketentuan, termasuk mengenai ibu-ibu, jamaah ibu-ibu, bagaimana bentuk jamaahnya. Ya kan, nanti kalau saya bahas satu persatu panjang ya, pertanyaannya kan banyak ya ketika itu pertanyaan luas sekali soalnya ya, tidak ada bagian khusus ya, itu semua mengenai persoalan jamaah itu banyak sekali yang tema yang dibahas, tapi secara umum prinsip dasar aja, prinsipnya adalah sholat jamaah itu diutamakan memang yang lurus, maka pesan imam selalu sawu sufufakum ya kan, sama misalnya luruskan ya kan, rapatkan saf, karena itu termasuk keutamaan atau kesempurnaan sholat. Kalau tidak rapat, tidak lurus bagaimana? Ya sah juga, tapi kurang utama. Jangan dijadikan patokan kalau tidak lurus tidak sah. Itu tidak ada patokan begitu. Ya, jangan berlebihan juga dalam hal itu. Nanti ada patokan untuk bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang paling utama. Nah, kalau ibu-ibu nanti buat safnya urut aja bagaimana lebih dekat ke depan, kan ada penghalangnya juga. Ya sah juga, tidak ada masalah. Nah, karena itu bukan patokan mengenai sah atau tidak. Jadi banyak prinsipnya ibu ya, Bumira ya, Bumita ya, yang ditanyakan ibu Bumira ya. Biasanya banyak sekali yang bisa dijawab. Mungkin suatu saat akan dijawab khusus mengenai sholat jamaah. Ya, karena itu pertanyaan ibu jawabannya banyak itu temanya. Karena banyak sekali poin-poin di sana yang bisa dibahas. Mungkin kalau pertanyaannya bagaimana kalau saya softnya demikian, nah itu mungkin spesifik jawabannya. Tapi ini karena bagaimana tata mengenai jamaah, banyak sekali aturan mengenai berjamaah, termasuk apakah boleh imamnya perempuan, makmumnya laki-laki tua, boleh enggak, ya kan? Makmumnya laki-laki masih belum dewasa, boleh enggak? Ini banyak pertanyaan mengenai itu yang saya kira mungkin pada kesempatan ini saya tidak bisa menjawab satu persatu. Ya semoga bisa ditangkap tadi Bu Mita ya, dan mohon maaf kalau belum memuaskan untuk jawaban ini yang singkat ini. Ya semoga nanti bisa ada waktu khusus untuk bicara mengenai sholat berjamaah. Tapi yang penting adalah jamaahnya itu yang penting. Jadi terlepas dari kelemahan kita membuat soft atau apapun, yang penting jamaah itu sudah bagus. Itu jangan kemudian justru karena takut tidak utama, tidak jamaah. Itu kebalik. Artinya memang jangan-jangan nanti khawatir saya jamaahnya salah, malah tidak berjamaah. Itu tidak demikian, tapi yang diutamakan jamaah itu yang penting sholat bersama. Ya ada kalanya tidak ideal. Bahkan saya menemui sholat jamaah yang paling aneh di dunia ya. Itu sholat Idul Adha, pernah saya menemui jamaah paling unik.
Jadi Idul Adha itu di alun-alun. Tidak ada pengaturan di jalan-jalan itu. Sehingga orang datang dengan keluarganya. Jadi satu tikar gini, bapak, istri, adik, anak, jejer. Sampingnya remaja-remaja laki-laki. Sananya lagi remaja perempuan. Lah ini gimana soft ini? Itu terjadi dalam sholat Idul Adha. Aduh ya Allah, ini soft model baru ini. Pengaturan demikian. Ini sah atau tidak sholatnya? Ya kalau kita bilang saya sah, ya kan? Terlepas bahwa itu tidak ideal secara jamaah, tidak dianjurkan demikian itu. Demikian ya. Jadi bahasa lainnya, Teh Mira, jangan lupa kembali untuk bisa mengikuti kajian fikihnya Ustadz Ahwan, karena insya Allah nanti jawabannya akan dijawab di materi-materi selanjutnya, Ustadz ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Iya, memang kalau banyak sekali memang bahasannya Ustadz ya. Artinya memang kalau ada berbicara sholat, fikih syarat, fikih sholat, mungkin karena kita menemukan sendiri sih Ustadz, menemukan ada berbagai macam hal yang ya memang hal-hal yang berbeda pun kadang menjadi pertanyaan buat kita gitu. Apakah memang jelas ada dalilnya? Kadang seperti itu ya Ustadz ya. Kalau udah berbicara fikih sholat, apakah ini sesuai dengan tuntunan Nabi? Apakah ada dalilnya? Ya Allah alam semuanya. Makanya momen-momen seperti kajian Ustadz Ahwan seperti ini menjadi momen kami untuk bertanya, gitu ya. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, Ustadz Ahwan juga, yang mudah-mudahan kita tetap bisa ketemu kajian fikih Ustadz Ahwan yang insya Allah akan tetap dilaksanakan di setiap hari Rabu. Ustadz, sebelum ditutup, silakan Ustadz, ada pengantar. Ya baik, sebagai penutup memang sekali lagi sholat ini dalam bahasan fikih menekankan kepada kesempurnaan tata cara. Karena itu dasar agar kita menghadap Allah sesuai dikehendaki oleh Allah dan utusannya sendiri. Yang kita hadap utusan. Tapi bahwa makna sholat sendiri bukan pada tata caranya, tapi kepada hati kita, kepada konsentrasi kita. Nah, maka memang ini harus diseimbangkan. Seimbangkan tata caranya bisa mungkin yang baik, batin dan hatinya sebenarnya juga baik. Memang arahnya ke sana itu dalam agama sehingga terjadilah sinkron antara perbuatan kita di dalam sholat dengan pikiran dan hati kita di sholat, sehingga menghadap Allah itu menghadap pikiran, menghadap hati, menghadap secara lahiriah juga. Nah, maka memang kita belajar fikih ini mencoba menata aspek-aspek di mana peraturan itu dipenuhi agar kita sesuai dengan kehendak yang ingin kita datangi. Karena mencari ridho Allah, ya kita harus sholat sesuai dengan yang diajarkan di dalam nas-nas termasuk oleh Nabi. Saya kira demikian pesan dari ajaran kita. Terima kasih. Jazakallah khair Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz Ahwan tetap diberikan kesehatan. Insya Allah kita bisa ketemu kembali setiap Rabu kajian fikih ya Ustadz Ahwan. Pada rekan-rekan, terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini. Acara malam ini juga ditayangkan di channel YouTube Madrasah Ukhuwah. Jadi jika rekan-rekan ingin mengulang kembali atau menonton kembali Ustadz Ahwan dengan kajian tentang persiapan sholatnya, bisa follow YouTube Madrasah Ukhuwah. Nanti bisa akan menemukan kembali tayangan atau rekaman dari materi kita pada malam hari ini. Kita akhiri Ustadz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik, saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz. Sampai ketemu insyaallah. Sehat selalu bertemu. Dan sehat juga Ustaz Dedi dan keluarga juga. Amin. Yang lainnya, ya semoga bisa ada waktu untuk bersilaturahmi lagi. Saya juga langsung pamit ya untuk malam ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.